Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya Najwa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Najwa. Saya adalah salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Riau. Dan di video kali ini saya akan melakukan eksperimen sederhana untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas tinggi dan juga di kelas rendah. Nah, untuk percobaan pertama di kelas rendah, saya akan melakukan percobaan sederhana yaitu membuat lilin sebagai energi alternatif saat kita mengalami mati listrik di rumah. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa lilin dapat menjadi energi alternatif cahaya dan juga energi alternatif panas. Nah, adapun manfaat dari percobaan ini adalah agar siswa mengetahui contoh nyata energi alternatif cahaya dan juga energi panas. Oke, langsung aja kita mulai untuk ngelakuin eksperimennya. Nah, di percobaan pertama ini, kita akan membuat lilin sebagai energi alternatif cahaya, di mana lilin ini bisa kita gunakan jika kita mengalami mati listrik di rumah. Di sini, bahan-bahannya ada air, minyak, kemudian ada gelas atau cangkir, kemudian di sini ada cotton bud, kemudian ada batu, dan juga ada korek. Langkah pertama, kita isi cangkir tadi atau gelas dengan batu. Kemudian cotton bud tadi, satu sisinya kita basahi dengan minyak dan kita masukkan ke dalam batu agar dia berdiri tegak. Seperti ini. Kemudian kita isi gelas dengan air, tidak usah banyak-banyak. Kemudian kita isi dengan minyak. Kemudian kita lakukan percobaannya, yaitu menghidupkan cotton bud yang sudah kita beri minyak tadi dengan korek. Nah, seperti ini. Jika lilinnya sudah hidup, bisa kita pergunakan jika rumah kita mengalami mati listrik sebagai pengganti lampu. Dari percobaan pertama ini dapat disimpulkan bahwa lilin yang kita buat tadi dapat dipergunakan sebagai sumber energi cahaya, yaitu bisa digunakan saat kita mengalami mati listrik di rumah. Kemudian dapat juga digunakan sebagai sumber energi panas, yaitu api dari lilinnya yang merupakan energi panas. Nah, selanjutnya percobaan kedua yaitu mengenai perubahan wujud benda. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perubahan benda dari cair menjadi benda gas. Nah, adapun manfaat dari percobaan ini adalah untuk menambah pengetahuan peserta didik mengenai perubahan wujud benda. Percobaan kedua, di sini kakak akan melakukan percobaan dengan balon yang akan terisi dengan udara tanpa kita hembus. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada botol bekas, kemudian baking soda, kemudian balon, kemudian cuka, yang terakhir ada kertas sebagai corong. Jika kamu memiliki corong, kamu dapat menggunakan corong. Selanjutnya, langkah pertama, kita isi botol bekas tadi dengan cuka secukupnya. Kemudian, kita masukkan baking soda ke dalam balon menggunakan kertas sebagai perantaranya atau sebagai corongnya. Lalu, jika sudah, kita kaitkan balon pada tutup botol seperti ini. Kemudian tegakkan balon sehingga baking sodanya jatuh ke bawah dan bercampur dengan cuka. Bisa kita lihat di sini bahwa balonnya terisi dengan udara tanpa kita hembus. Nah,
dari percobaan kedua ini dapat diambil kesimpulan bahwa baking soda dan cuka yang tercampur menjadi benda cair kemudian berubah wujud menjadi gas yang akhirnya menimbulkan udara yang dapat mengisi balon. Nah, mengapa bisa demikian? Karena jika asam cuka digabungkan dengan baking soda, maka akan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, percobaan ketiga yaitu percobaan untuk kelas tinggi. Nah, di sini percobaannya bertujuan untuk mengetahui adanya listrik statis dengan percobaan yang kita akan coba nanti. Kemudian untuk manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan siswa serta memudahkan peserta didik untuk memahami materi listrik statis. Percobaan ketiga itu tentang listrik statis di kelas tinggi. Bahan dan alat yang kita butuhkan di sini ada botol bekas, kemudian ada 2 pipet atau sedotan, kemudian ada air, dan terakhir ada tisu. Langkah pertama di sini kita isi botol bekas tadi dengan air, tidak usah sampai penuh. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan nantinya. Kemudian langkah kedua, kita gosok kedua sedotan tadi menggunakan tisu. Langkah selanjutnya, kita letakkan satu sedotan di atas tutup botol dan satunya lagi kita gunakan untuk mendekati sedotan yang satunya. Bisa kita lihat di sini bahwa kedua sedotan saling tolak-menolak. Sedotan yang berada di atas tutup botol menghindari sedotan yang kita pegang. Percobaan kedua untuk listrik statis, pastikan tangan kamu kering, kemudian kembali gosok satu sedotan dengan tisu, lalu letakkan di atas tutup botol, kemudian gosok kedua tanganmu sampai terasa panas. Selanjutnya, dekatkan telapak tangan kita dengan sedotan yang ada di atas tutup botol. Di sini dapat kita lihat bahwa sedotan tersebut bergerak mendekati arah tangan kita. Nah, dari percobaan ketiga tentang listrik statis dapat disimpulkan bahwa listrik statis terjadi karena adanya gesekan atau gosokan antara dua buah benda. Nah, mengapa kedua sedotan tersebut saling tolak-menolak? Karena kedua sedotan tersebut memiliki muatan yang sama, sehingga mereka akan saling tolak-menolak ketika didekatkan. Kemudian, mengapa antara sedotan dengan telapak tangan saling tarik-menarik? Itu dikarenakan telapak tangan dan sedotan memiliki muatan yang berbeda, sehingga mereka akan saling tarik-menarik. Nah, itu dia eksperimen sederhana yang dapat kakak contohkan untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Semoga adik-adik bisa mencoba juga eksperimen ini di sekolah atau di rumah dengan pantauan guru dan orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.